Saudara, setidaknya ada 1.300 sekolah yang menjadi klaster baru COVID-19. Klaster sekolah ini muncul usai pembelajaran tatap muka terbatas digelar. Menanggapi hal ini, Mendikbudristek tetap menegaskan bahwa sekolah tatap muka tidak akan dihentikan. Seribuan sekolah menjadi klaster COVID-19 usai pemberlakuan pembelajaran tatap muka kembali digelar. Klaster sekolah merebak tepat tak lama setelah sekolah secara langsung dimulai. Kemendikbud mendata berdasarkan wilayah, klaster pembelajaran tatap muka terbanyak terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, menurut data per 23 September, dari 47.033 sekolah yang disurvei, hanya 2,77% sekolah yang menimbulkan klaster kasus COVID-19 selama PTM dilakukan. Per 23 September 2021, ada 1.302 klaster sekolah. Klaster terbanyak di sekolah dasar dengan 583 klaster. PAUD 251 klaster. SMP 244, SMA 109, SMK 70, dan SLB 13 klaster. Melihat banyaknya klaster sekolah usai pembelajaran tatap muka, Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan sekolah tatap muka tidak akan dihentikan. Itu terus kita monitor, itu temuannya. Bukan berarti PTM-nya akan diundur. Masih harus jalan terbuka. Tapi sekolahnya masing-masing kalau ada kasus klaster ya harus ditutup segera. Memang seperti itu. Tidak dihentikan. PTM terbatas masih dilanjutkan, prokes harus dikuatkan, dan sekolah-sekolah di mana ada situasi seperti itu harus ditutup segera sampai aman. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta membantah adanya klaster COVID-19 akibat pembelajaran tatap muka. Meski demikian, Pemprov DKI mengaku akan mendalami dan mengecek kembali data dari Kemendikbudristek. Alhamdulillah ya, sejauh ini di Jakarta memang sedang kami cek kembali, namun sejauh ini belum ada klaster di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Mudah-mudahan hasil nanti kita tunggu pengecekan dari Dinas Kesehatan dan Pendidikan. Mudah-mudahan harapan kita bersama tidak ada klaster di sekolah-sekolah yang kita lakukan tatap muka di Jakarta. Di Jakarta, data yang dirilis Kemendikbudristek menyebutkan dari 25 klaster, Jakarta Barat memiliki kasus terbanyak 8 klaster. Jakarta Timur sebanyak 6 klaster. Jakarta Utara 5 klaster. Jakarta Selatan 5 klaster. Sedangkan di Jakarta Pusat 1 klaster. Banyak ahli dan epidemiolog menyoroti munculnya klaster sekolah saat pembelajaran tatap muka. Sekolah tatap muka seharusnya dilakukan secara bertahap dan dimulai dari jenjang tertinggi, yakni SMA. Pembelajaran tatap muka pada jenjang SD harusnya dilakukan paling akhir, sebab siswa SD sulit untuk menerapkan protokol kesehatan, serta anak usia SD di bawah usia 12 tahun belum menerima vaksin corona. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahasnya lebih lengkap soal klaster sekolah usai pembelajaran tatap muka dilakukan, kami sudah bergabung bersama kami Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ibu Retno Listiarti. Selamat siang Bu Retno, salam sehat. Selamat siang Mbak Valen, salam sehat. Iya Bu Retno, ada ribuan sekolah, 1.302 sekolah yang disebut menjadi klaster COVID-19 usai sekolah tatap muka ini digelar. Seperti apa tanggapan Anda Bu Retno? Ya, pertama kami menyesalkan sebenarnya ya, ini bisa sampai ribuan dengan puluhan ribu anak maupun guru yang tertular. Yang kedua adalah kami ya mengapresiasi juga Kemdikbud mau terbuka ya, mau jujur menyampaikan data-data ini gitu. Nah, terakhir memang kami sudah menyampaikan ya dalam rapat koordinasi nasional pada tanggal 30 Agustus tahun 2021, kami juga sudah menyampaikan surat rekomendasi bahwa pertama kami itu meminta ada
penggalakan atau pemerataan dan percepatan vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun ketika PTM akan dibuka. Kemudian yang berikutnya lagi, kami tuh meminta supaya anak itu berjenjang. Jadi anak SD ya jangan dulu gitu ya, karena ketika SMA dan SMK ini sudah patuh, maka kita bisa buka SMP. Kalau SMP sudah patuh, kita baru bisa buka SD. Jadi ini soal perilaku, karena siswa SD apalagi PAUD, itu kan perilakunya sulit dikontrol. Makanya kami sangat tidak merekomendasikan, harusnya bersabar, menunggu sampai usia 5-11 tahun itu bisa divaksin. Dan kami juga meminta sebenarnya kepada tim gugus tugas SKB 4 Menteri itu juga diperhatikan untuk positivity rate. Karena positivity rate itu tidak menjadi pertimbangan sama sekali dalam pembukaan PTM. Padahal seharusnya positivity rate itu di bawah 5% baru aman buka sekolah menurut WHO. Bu, tapi apakah dengan sejumlah aturan yang dibuat masih terasa kurang? Karena misalnya ketika PTM ini dilaksanakan, ada kebijakan bahwa yang boleh masuk berdasarkan nomor absen ganjil genap. Kemudian waktu pembelajaran hanya 2 jam saja. Apakah masih ada hal yang perlu menjadi catatan, Bu? Ya, pertama sebenarnya kalau berkaitan dengan tadi ya ganjil genap 50% dan lain-lain, itu kan sebenarnya persyaratan teknis ya. Tapi yang utama sebenarnya bukan itu gitu. Jadi dari hasil pengawasan kami juga nyampaikan waktu rapat koordinasi nasional dengan kepala-kepala dinas pendidikan, kepala-kepala kantor wilayah agama, ada Kemdikbud juga, ada Kemenak juga. Kami menyampaikan loh hasil pengawasan kami banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan gitu. Nah, tapi sementara di samping itu Mendikbudristek menyatakan bahwa PTM memang tetap harus dilakukan, mengingat juga kita ini berhadapan dengan fenomena learning loss. Namun klasternya dilihat banyak sekali yang dari SD begitu, Bu. Bagaimana melihat ini? Kewajiban untuk tetap dilakukannya pembelajaran tatap muka, tapi juga fenomena COVID-19 terus merebak di kalangan siswa-siswi. Iya, Kemdikbud kan menyampaikan ya, kalau salah satunya misalnya salah satu direktur lah di Kemdikbud menyampaikan bahwa ASD lebih banyak, lantaran jumlah SD lebih banyak. Menurut kami bukan itu. Jadi ada perilaku yang harus dikontrol pada anak-anak memang usia usia 12 ke bawah gitu. Jadi ini kalau dari hasil pengawasan kami di SD itu paling banyak pelanggaran protokol kesehatan. Misalnya saja ya, kan 3M lah. Jadi mereka punya tempat cuci tangan. Mereka punya. Nah, tapi ketika kami datang pagi 6:30 dan mereka masih jam 7, anak-anak yang datang itu pada nggak cuci tangan. Jadi ini seperti hanya hiasan gitu, tidak dipraktekkan. Yang kedua soal masker. Jadi waktu kami keliling itu anak-anak semua masker ada di dagu. Begitu kami nengok, ternyata gurunya maskernya memang ditaruh di dagu saat nerangin. Lalu kami juga datang ke satu tempat ya, ke 2 sekolah nih ya. Nah itu maskernya, itu bahkan ada yang pakai ada yang enggak. Ada satu kelas kami masuki, itu nggak pakai masker sama sekali. Nah ketika kami bertanya kenapa tidak bermasker, baik guru maupun murid, mereka bilang bawa masker, tapi nanti maskernya dipakai kalau di jalan, pulang dan pergi sekolah. Kan ini masker bukan helm gitu ya. Jadi prinsip-prinsip seperti itu pun ya dilakukan gitu, pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah ini level SMA juga terjadi, SMP juga, SD juga, dan paling banyak di pengawasan kami juga SD gitu. Jadi ini yang kami bilang perilaku SD apalagi PAUD itu sulit dikontrol. Makanya kan ketika sekarang ditemukan beberapa klaster ini gitu, kami sudah memperkirakan ini akan terjadi gitu. Oke, berarti sebenarnya untuk mencegah
memperluas klaster pada dunia pendidikan, terutama di PTM ini, ada baiknya untuk usia PAUD dan juga SD, terutama usia yang masih rentan belum mendapatkan vaksinasi, tidak disarankan untuk melakukan PTM terlebih dahulu ya Bu ya? Iya, jadi kalau kami gini, target kami sebenarnya taruhlah WHO bilang 70%. Nah, waktu itu rapat koordinasi nasional kan pencapaian vaksin untuk guru aja dari 5 juta baru 1,9 juta. Kami minta itu dipercepat vaksinasinya. Yang kedua adalah vaksinasi untuk anak. Untuk anak kami meminta supaya vaksinasi yang 12-17 tahun juga dipercepat karena dari data kami ternyata ini yang banyak vaksinasi dilakukan itu di sekolah-sekolah di perkotaan. Nah, kemudian juga tidak merata antara Jawa dengan luar Jawa. Jadi kami bilang kalau ingin PTM, tolong vaksinasi anak menjadi perhatian dan yang dibuka harus yang usia 12 sampai 17 tahun. Nah, itu saran kami waktu itu. Dan kami juga meminta supaya vaksinasi ini, karena anak-anak dari survei kami ingin divaksin 88%, tapi baru 39% yang divaksin. Jadi ini hal yang menurut kami kan masih jauh. Misalnya Maluku Utara, kan ini ditemukan 6 klaster di data Kemdikbud ya. Nah, mereka itu pencapaian vaksinnya hanya 1%, Mbak. Jadi kan jauh banget gitu. Nah, ini yang kita tidak mau awalnya. Jadi kalau misalnya pencapaiannya 50% saja, tapi anak yang belum divaksin, ada syarat orang tuanya divaksin. Jadi kalau orang tua sudah divaksin, baru dia boleh ikut pembelajaran tatap muka. Misalnya seperti itu, kalau pencapaiannya agak lambat. Nah, ini pencapaian untuk vaksinasi anak aja masih 9%, tapi nekat buka sekolah. Lalu yang kedua, waktu itu pembukaan di awal September, itu positivity rate nasional baru 15%. Nah, itu kan tinggi sekali gitu, karena amannya buka sekolah sesungguhnya di bawah 5%. Oke, baik. Satu pertanyaan singkat saja, Bu. Mungkin apa yang bisa diberikan atau diimbau kepada orang tua siswa ketika nantinya memperbolehkan atau memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan sekolah tatap muka? Apa catatan yang harus mereka bawa agar mereka juga yakin sekolah tatap muka tidak akan menimbulkan klaster yang tentu membahayakan bagi putra-putrinya? Ya, pertama kan ini uji coba ya. Para orang tua yang melihat bahwa di uji coba kemudian ada jumlah yang klaster sekolah begitu tinggi, ya itu harus dipikirkan apalagi di daerah-daerah yang memang ditemukan klaster ini. Jadi menurut kami keterbukaan Kemdikbud ini harusnya juga menjadi pertimbangan pada orang tua untuk melihat situasi di daerahnya. Yang kedua, soal vaksinasi dan didiklah anak-anak Anda sekarang untuk mengerti, jadi diedukasi, kenapa kita harus pakai masker, lalu kenapa nggak boleh dilepas, lalu kenapa harus cuci tangan lebih sering, karena di sekolah banyak benda kayak handle pintu, pegangan tangga, itu yang sering dipegang banyak orang. Kalau TK bahkan mainan kan bareng-bareng, misal perosotan. Nah, ini kan hal-hal kenapa kemudian kita harus sering cuci tangan, karena virus itu berpindah ke tangan kita ketika kita memegang benda-benda yang sering dipakai atau dipegang oleh banyak anak. Nah, itu hal sederhana deh yang harus diajarkan para orang tua. Dan Anda kan punya kewenangan untuk menentukan anak Anda boleh atau tidak ke sekolah. Coba perhatikan ya, karena memang betul ada sekolah yang mungkin menerapkan begitu ketat protokol kesehatan dan mengedukasi anak-anak, tapi mungkin banyak yang abai. Nah, ini yang kita harapkan anak-anak kita tidak tertular. Mari lindungi anak kita, karena hak pertama adalah hak hidup, yang kedua hak sehat, yang ketiga baru hak pendidikan. Kalau anak kita tetap hidup, tetap sehat, maka ketinggalan pelajaran masih bisa kita kejar. Baik, sehingga memang keterbukaan informasi dan juga percepatan penanganan pandemi dengan program vaksinasi tentu harus lebih digenjot oleh pemerintah. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi informasi dan sudah meluangkan waktu bersama kami, Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak, Ibu Retno Listiarti.